أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup yang semangat. Ya, kalau hidup yang semangat. Cari ilmu juga semangat. Sambil kita tunggu sedikit perbaikan sound. Sambil diincipi ya, yang sudah tersedia. Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya kita bisa duduk lagi bareng-bareng cari ilmu di kajian malam. Ya saya masih kholwat, bertapa nulis buku, mudah-mudahan barokah manfaat. Ya mudah-mudahan barokah manfaat. Sampai mau ngajarnya pun saya bawa ke sini. Karena moodnya nulis buku itu kalau pindah tempat kadang-kadang moodnya juga berubah ya. Nah pada malam hari ini saya mau ngajarkan tentang himmah, semangat. Ya tentang semangat. Kalau enggak punya semangat jangan kumpul sama saya. Ya kalau enggak punya semangat jangan kumpul sama saya. Begitu konsep hidup saya. Jadi saya enggak mau dikumpuli sama orang-orang yang enggak punya semangat. Kenapa? Karena al-malesu nularu. Ya, al-malesu nularu. Jadi males itu penyakit yang cepat menular. Ya, penyakit yang cepat menular. Manusia itu rentan. Manusia itu kuat tapi lemah. Dia mudah hatinya itu tertular. Ya mudah hatinya tertular dengan apa yang dia lihat alias terpengaruh dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar. Contoh, kalau Anda nanti jualan di TikTok, ya kalau jualan di TikTok, itu ada salah satu tips suruh ngasih background musiknya yang seger-seger, yang seneng-seneng. Biar apa? Biar yang dengar tertarik untuk belanja. Karena kalau background musiknya yang dengar nggak tertarik belanja, tertarik tidur. Mungkin videomu ditonton, tapi sebagai teman tidur, nggak belanja. Teman saya, almarhum Dr. Herman Syah, semoga Allah merahmatinya di alam barzah sana. Ketika beliau rahimahullah kerja di pasar Klewer, buka toko, beliau mengatakan kalau saya berangkatnya jalan kaki, itu tokonya laris. Kalau berangkatnya naik motor, ya laku, tapi enggak seperti ketika jalan kaki. Kenapa? Karena ketika jalan kaki saya semangat, berangkat lebih awal, mau buka toko, siap nunggu pembeli. Tapi kalau naik motor, ya berangkat, ya ke pasar, mau buka toko, semangatnya berbeda, hasilnya pun berbeda. Seorang ulama yang dimakamkan di Tegal, Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah, dan masih kakek saya, dari jalur ibu, saudara anak susu, ibu saya anak susu dari Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, Tegal. Itu kalau datang ke Solo dulu, ya kalau datang ke Solo, suka pergi ke kebun binatang, kurang lebih duduk selama 1 jam di depan kandang singa. Depan kandang singa. Cuman lihat singa begini. Begitu singanya sudah, pulang beliau. Ya beliau pulang. Kenapa? Biar ketularan wibawanya singa, semangatnya singa. Seorang ulama yang bernama Habib Muhammad bin Anis bin Alwi al-Habsyi atau dikenal dengan julukan Habib
Anis, nama singkatnya Habib Anis. Julukannya The Smiling Habib. Habib yang selalu tersenyum, rahimahullah. Pernah menceritakan ada seseorang datang kepada seorang guru, mengeluhkan. Saya ini kok kalau jalan nabrak-nabrak, nyampluk-nyampluk, gelas pecah, piring pecah, ya. Mudah, terlampau mudah bergerak. Maka disarankan tiap hari kamu pergi ke kebun binatang. Khusus hanya untuk mendatangi kandang gajah. Mendatangi kandang gajah. Lihat gajah tiap hari. Insya Allah 1 bulan kamu berubah. Kenapa? Karena gajah kalau mau bangun juga pelan-pelan. Ada gajah bangun. Lah ada. Jalannya pun juga pelan. Larinya pun pelan, beradab. Bukan enggak seperti itu. Karena tiap hari lihat selama 1 bulan berubah orang tadi. Geraknya pun jadi pelan-pelan. Nah, karena manusia itu rentan tertular dengan sikapnya yang ada di sekitarnya, rentan tertular dengan apa yang dilihat setiap hari, maka saya enggak mau kumpul sama orang yang tidak bersemangat. Enggak mau. Ya kalau ketemu enggak apa-apa, kita tulari semangat. Tapi kalau kumpul tiap hari duduk sama orang yang al-malesu, maka nanti jadinya nularu, kemudian kita tertular, bisa jadi semangat kita hilang, kita jadi malas. Enggak ada keberhasilan buat orang yang malas. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan. Minal hami wal hazan. Kemudian dari rasa takut dan dari rasa malas. Jadi sampai-sampai Nabi Muhammad SAW berlindung dari rasa takut yang enggak baik dan rasa malas. Berarti malas ini sangat buruk. Ya sangat buruk. Nah, apa yang membuat kita malas? Biasanya adalah pikiran-pikiran yang buruk. Pikiran-pikiran yang enggak baik. Pikiran-pikiran yang penuh prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apa yang membuat kita bersemangat adalah pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang selalu membuat kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alias kalau bahasa kerennya, semangat identik dengan optimis, sementara malas identik dengan pesimis. Ya, identik dengan pesimis. Contoh. Ya contoh. Kalau kamu saya bawain buku 10, tolong jualkan. Saya kasih untung 1 buku 10.000. Begitu kamu lihat, mau saya jual kemana? Siapa nanti yang mau beli? Apa ada yang mau beli? Hasilnya apa? Nerimanya dengan semangat atau dengan berat? Berat. Kemudian setelah itu segera dijual atau diletakkan? Diletakkan. Kenapa begitu? Karena sudah berpikiran jelek. Dia berpikir nggak ada yang akan beli. Susah untuk menjual. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka setelah itu geraknya adalah sesuai pikirannya yang buruk. Tapi beda kalau orang yang bersemangat. Dikasih buku 10 tambah nanya, masih ada stoknya enggak? Ya, masih ada stoknya atau tidak? Dia enggak tahu nih 10 laku atau tidak. Tapi dia berpikir kalau habis, ya, kemudian repeat order, stoknya masih ada atau tidak. Dia nerimanya dengan senang, kemudian dia akan bersemangat untuk menawarkan kepada siapapun yang dia temui. Nih beli, nih beli, nih beli, nih beli, nih beli, dan seterusnya. Nah, kalau enggak semangat, enggak akan berhasil. Kalau bersemangat akan berhasil. Karena itu kunci untuk menggapai semua keberhasilan adalah al-himmah. Karena itu dikatakan al-himmah matiyatul mu'min. Himmah itu adalah kendaraannya seorang mukmin. Himmah, semangat itu kendaraannya seorang mukmin. Bagaimana akan sampai tujuan dengan cepat kalau jalan kaki? Ya, kalau jalan kaki. Kalau berangkatnya naik buruk, nanti sampai tujuannya cepat, kan begitu. Berarti kalau kita pengen cepat sampai tujuan, kita harus punya semangat yang luar biasa. Semangat yang besar. Karena itulah contoh,
dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika Hajjatul Wada' itu bicara di hadapan 120.000 sahabat tanpa speaker, tanpa loudspeaker, tanpa mic. Di hadapan 120.000 sahabat kurang lebih radhiyallahu taala anhum ajmain. Pertanyaannya, apakah bisa sampai didengar? Secara normal ya, apakah bisa sampai didengar? Suara kita di hadapan 120.000 orang tanpa mic, tanpa pengeras suara. Normalnya bisa didengar enggak? Tidak. Tapi Nabi kita Muhammad SAW terlepas dari mukjizat, ya terlepas dari mukjizat, ngajarin yang semangat. Sampaikan saja, niatkan semuanya bisa dengar. Makanya beliau berkata, "Ballighu anni walau ayah." Ballighu anni walau ayah. Jadilah kalian wakilku menyampaikan kepada orang lain walaupun cuma satu ayat. Dikasih kemuliaan semuanya, kamu jadi wakilku. Kamu jadi wakilku. Bayangkan, mewakili Nabi Muhammad SAW. Berbicara atas nama Nabi Muhammad SAW. Langsung Rasulullah yang bilang, "Ballighu anni." Ya, kamu jadi wakilku, sampaikan pada orang lain meskipun satu ayat. Hasilnya, semangat Nabi Muhammad SAW, maka seruan dakwah Nabi SAW sampai ke Indonesia. Betul. Sampai ke Papua, sampai ke Amerika, sampai ke kita setelah 1400 tahun lebih. Kita enggak kenal Nabi Muhammad SAW, enggak pernah ketemu, enggak pernah dengar Nabi Muhammad SAW, belum pernah lihat wajahnya Nabi Muhammad SAW, tapi kita bisa senang, cinta, ikut setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Punya semangat. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyeru manusia menunaikan ibadah haji. Di Mekah nggak ada orang, disuruh manggil orang, gimana itu? Nggak ada orang, suruh manggil orang. Maka Nabi Ibrahim ya berdoa, "Ya Allah, aku yang menyeru, engkau yang menyampaikan." Ya, aku yang menyeru, engkau yang menyampaikan. Sampai enggak itu seruan Nabi Ibrahim alaihissalam? Sampai hari ini orang berangkat haji, orang berangkat umroh, ya umroh tanpa henti, nyambung haji. Karena apa? Karena semangat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti punya semangat besar, penting atau enggak penting? Penting atau enggak penting? Lah semangatmu apa? Semangatmu apa? Nanya itu. Jangan takut jadi orang kaya. Jangan takut jadi orang kaya. Suruh jadi orang kaya kok takut. Apa ya bisa? Itu namanya takut jadi orang kaya. Ya, dan jangan senang jadi orang miskin. Dan jangan senang jadi orang miskin. Meskipun ya kita memang benar-benar miskin. Artinya punya semangat, kudu sugih aku. Ya, saya harus kaya. Kenapa saya ngomong begini? Karena kebanyakan kita ini sekarang mudah sekali putus asa. Mudah putus asa. Masya Allah, misal nih yang kuliah semester 7. Enggak lama sudah deket wisuda. Tiba-tiba orang tuanya meninggal dunia, semoga panjang umur semua. Orang tuanya meninggal dunia dan dia enggak pernah kerja. Semuanya disuplai sama orang tua. Sementara itu orang tuanya enggak punya warisan. Dan ternyata meninggalkan hutang yang banyak. Begitu dilihat sama temannya, ngelentruk. Loh, kenapa kamu kok seperti itu? Jawabannya, tamat kuliahku. Saya enggak bisa kuliah lagi. Loh, kenapa begitu? Enggak punya dana, hutang banyak. Saya harus tinggalkan bangku kuliah. Ya, demi cari duit buat bayar hutang. Itu pun belum tentu hutangnya bisa lunas. Ini orang yang enggak bersemangat. Ya, orang yang enggak bersemangat. Beda orang yang semangat. Ya, beda orang yang semangat. Saya punya Allah. Saya punya Allah. Saya akan tunjukkan sama orang tua saya di alam barzah sana. Kalau anaknya selama ini betul-betul dididik oleh orang tuanya dengan baik. Bapakku enggak salah didik aku. Pak, tontonan Pak. Enggak sampai 1 bulan hutangmu akan kulunaskan semua. Masya Allah, lanang iki.
Ini namanya laki, semangat. Ya bersemangat. Lah, kalau kamu kumpul sama orang yang nggak punya semangat, isinya curhat tok. Mas, iya, Masya Allah. Mudah-mudahan santri Ramadan nggak ada yang model begini. Ya, isinya tuh kalau duduk sama teman curhat, urip kok koyong ini. Ya, hidup kok seperti ini. Masya Allah. Baru kemarin saya dapat rezeki, hari ini ditipu 2 kali. Baru kemarin dapat rezeki, hari ini ditipu 2 kali. Masa kalah sama bayi? Nggak ada bayi curhat. Pernah jadi bayi, pernah? Kita waktu bayi nggak pernah curhat loh. Terus ngomong sama temennya, sama bayi. Ditanya, ngapain tadi? Hei bayi-bayi ngapa? Barusan ngomong, tadi belajar berangkang jatuh, jadi nggak mau belajar berangkang lagi. Ada bayi begitu? Nggak ada. Yang ada bayi jatuh, nangis. Dia nangis, tapi bangun, jalan lagi. Betul? Semangat itu. Dari kecil, dari bayi kita udah diajari semangat. Lah kok sekarang baru ditipu 2 kali, sudah nangisnya tiap hari, diinget-inget terus. Aku ditipu. Bahkan ketemu siapapun, aku ditipu. Gak ada aksi untuk menghasilkan, yang ada aksi untuk meratapi. Ini namanya orang gak punya semangat. Makanya saya tidak mau kumpul sama orang yang gak punya semangat. Ya ketemu boleh. Ya karena tugas kita kan menyemangati. Berarti ketemu boleh. Kalau kumpul, no way. Karena nular. Ya nular. Karena itu dikatakan kalau kamu pengen jadi orang yang berhasil, nomor 1, ar-rafiq qabla at-tariq. Cari teman sebelum jalan. Ar-rafiq qabla at-tariq. Cari teman sebelum jalan. Teman yang bagaimana? Ya coba gini, saya mau nanya. Kamu pergi keluar kota, saya kan sopir nih. Sopir. Kok ngajak misalnya? Ya, ngajak teman namanya Fulan. Ternyata dia hobinya masuk mobil kena AC tidur. Pertanyaan saya, sebagai supir yang tangguh, apakah saya kuat perjalanan 7 jam ditemani orang yang ngantuan? Enggak kuat. Yang ada apa? Saya ketularan ngantuk. Apalagi ini. Apalagi pakai model begitu, Masya Allah. Banyak adegan begitu saya saksikan di mobil saya. Yang ada ya langsung masuk rest area, ayo ngorok bareng. Ketularan ngantuknya. Ngantuknya. Karena itu cek, saya kalau di dekat saya ada orang yang wajahnya nggak enak gini, mesti saya marah. Wajahmu, mesemo. Udah sama-sama mesemo gitu ya. Karena nanti ngerusak hati saya, terpengaruh jadi suntuk, lemes. Makanya hei kaum wanita, oknum wanita, bubarkan majelis yang namanya curhat dimanapun kamu lakukan. Kamu mulai sekarang upload ya di TikTokmu, IG-mu, YouTube-mu, Facebook-mu dengan kalimat tidak terima curhat. Nah, selesai. Loh, kita kan sahabat. Kita kan apa namanya itu? Bestie. Kita kan bestie. Justru karena bestie, mari kita jalan bersama tanpa curhat tentang isi hati. Nah, itulah namanya bestie. Ya, jalan bersama tanpa curhat tentang isi hati. Karena ketika engkau bersama aku, segala luka dan derita sirna saat itu juga. Masya Allah. Itu baru namanya bestie. Orang linggih ngobrol. Aduh, raceto. Paham? Itu enggak jelas, raceto. Jadi siap bubarkan majelis curhatmu itu? Dimanapun siap? Ya, tetap sama temannya oke, tapi gak ada curhat-curhatan. Makanya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus sudah umumkan sejak dahulu kala. Saya tidak terima curhat. Mau curhat sama Mas Anto sana di pos. Kalau dulu Mas Edwin almarhum ya, sana sama Mas Anto di pos. Dia kuat terima curhat. Kalau saya tidak kuat terima
curhat. Ayo seneng bareng. Loh, tapi kan jangan cuma seneng bareng, sedih juga bareng. Oke, sedih bareng, tapi sedih karena Allah. Sedih, nangis akan dosa-dosa, oke. Ya, sedih karena sholatnya kurang khusyuk, oke. Tapi kalau sedih karena kamu begitu, PN sedihmu. Ya, jangan tularkan pada yang lain, aku akan bawa kebahagiaan untukmu. Boleh kamu datang bawa kesedihan, diam saja, enggak usah kamu ceritakan, akan kutumpahkan bahagiaku kepadamu. Lah ngono, jangan sini, ku terima sedihmu, yuk sedih bareng. Kan ya enggak oke, mestinya satu sedih, satu menghapus kesedihan. Dengan cara apa? Enggak usah dibayas, yuk keluar makan, cari yang halal. Ini kalau mas-mas dibilang cari yang halal, beda persepsi ini. Masya Allah, siap Bib cari yang halal. Ya, siap cari yang halal, untuk dihalalkan maksudnya ya. Udah siap nikah kan? Sudah? Udah belum? Oh, ya lanang enggak siap kayak medeni itu ya. Siap perkara nantinya kapan, wallahu a'lam. Yang punya semangat. Contoh-contoh semangat. Ya, ini contoh-contoh semangat. Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu sudah raja, seperti yang sering saya sampaikan. Sudah raja. Tapi mintanya sama Allah apa? Beri aku kekuasaan yang setelah itu tidak boleh ada satu manusia pun yang punya kekuasaan seperti kekuasaanku. Masya Allah. Tinggi semangatnya. Semangatnya tinggi. Sampai-sampai semangat itu tiba di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Tiba di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasul mengatakan, itu setan sudah saya taleni, saya tangkap. Saya pengen kalian bisa melihatnya. Tapi saya ingat doanya saudaraku Sulaiman. Maka dia saya lepaskan. Hormatnya Nabi Muhammad SAW pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Semangatnya Nabi Sulaiman itu nyampe dihormati oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah berapa ribu tahun ya. Setelah berapa ribu tahun. Semangat. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang ngelokro. Ya, enggak punya semangat. Nabi Zakaria alaihissalam yang kemarin saya sampaikan, hunalika da'a Zakaria rabbah, umur 90 atau 95 atau 100 tahun khilaf ahli tafsir ya. Jangankan kok ahli tafsir. Usia orang tua kita saja kita khilaf. Ya, orang tua kita ini kan dulu hidup belum ada sensus penduduk yang betul. Sehingga kalau ditanya lahirnya kapan Pak gitu ya, pas zaman Jepang gitu. Gitu kan ya, Simbah yang putri yang kakung kan, yang putri lahirnya kapan? Kalau pas ono banjir gede gitu ya. Banjir gede di kampungnya, lah siapa yang tahu gitu ya. Ya, banjir besar tapi di kampungnya, kapan itu? Ya, enggak ada yang tahu. Susah itu. Baru yang kira-kira 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu. Bayangkan ini zaman Nabi Zakaria alaihissalam. Terus ulama suruh memastikan usianya berapa, enggak ada pencatatan. Ya enggak ada pencatatan yang sampai sekarang. Jadi ya menurut riwayat yang ada sekitar 90 sampai 100 tahun dengan berbagai perbedaan pendapatnya. Intinya begini loh, menurut logika, istrinya enggak mungkin bisa hamil. Istrinya enggak mungkin bisa hamil. Dan Nabi Zakaria udah terlampau tua gitu. Udah terlampau tua. Tapi begitu lihat trigger, ada pemicu. Sayyidatuna Maryam alaihissalam, wanita solihah bukan nabi, bisa dapat makanan, Masya Allah ya disebut makanan muncul. Kok ya munculnya pas tuh. Disebut makanan, gagal fokus ini ya. Ketika Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu dapat makanan di mihrabnya, Nabi Zakaria nanya dari mana gitu. Min indillah. Dari Allah, innallah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah merezeki pada siapapun yang dia kehendaki, enggak pakai hitung-hitungan manusia gitu loh. Enggak bisa dihitung oleh manusia. Kalkulatormu enggak bisa dipakai. Semua AI-mu ya enggak bisa dipakai. Chat GPT-mu enggak ganggu. Ya, chat GPT itu ya, enggak ganggu. Kamu pakai teknologi model apapun,
untuk mengkalkulasi rezeki satu hamba, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Walaupun orang itu kamu kurung di ruangan, kamu nggak akan bisa menentukan rezekinya. Karena Allah punya cara sendiri mendatangkan rezeki pada hambanya. Disitulah Nabi Zakaria alaihi salam muncul semangatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dapat trigger semacam itu langsung angkat tangan. Ya langsung angkat tangan. Saya akhir Ramadan ini harus melunaskan hutang tanah masih kurang 1 M. Akhir Ramadan. Iya. Kurang 1 M. Sementara saya harus ngurusi santri Ramadan setiap hari. Yang ada pemasukan atau pengeluaran? Pengeluaran. Dan kamu boleh cek dari awal Ramadan sampai sekarang saya nggak buat video. Siapa ingin ikut andil untuk pembiayaan santri Ramadan? Ada enggak? Nggak ada. Betul kan? Nggak ada sama sekali. Tapi alhamdulillah, apakah wajah saya tampak wajah orang yang enggak toh? Semangat, ya semangat. Kenapa alhamdulillah kita bisa bersemangat? Jawabannya sederhana, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti semangat. Dan ternyata kalau kita pelajari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW dan perjalanan hidupnya manusia-manusia sukses itu, kekuatan utamanya itu pada himmah. Pada semangat. Himmah. Lah himmah inilah himmatur rijal taqla'ul jibal. Semangatnya orang-orang soleh itu dengan semangatnya bisa nyabut gunung. Ya gunung itu bisa dicabut dengan himmah, dengan semangat. Angin itu bisa diperintah dengan izin Allah berkat semangat. Hujan itu bisa dipindah dengan izin Allah berkat semangat. Himmah. Ya. Makanya Nabi Zakaria langsung andalannya bukan manggil istrinya, Dek, yo. Enggak begitu. Ayo kita usaha lagi, Dek. Enggak begitu. Enggak, kan harusnya pengen punya anak yang dikejar itu ya. Betul ya? Lawan itu enggak masuk akal, enggak mungkin. Yang satu udah 65-70 tahun, yang satu 90-100 tahun. Gimana itu mau mengusahakan secara biologisnya? Maka Nabi Zakaria langsung menggunakan satu hal di luar semua ilmunya manusia untuk produksi anak. Apa itu? Doa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Minta sama Allah Ta'ala. Dikasih enggak? Dikasih. Karena semangatnya luar biasa. Dikasih. Nabi Musa alaihissalam semangatnya menyelamatkan Bani Israel. Dikejar sama Fir'aun sampai tepi laut. Coba kalau enggak punya semangat, apa kalimatnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, mohon maaf, saya udah memperjuangkan Anda, tapi kenyataan pahit harus kita telan. Di depan adalah samudra, di belakang Fir'aun dan bala tentara. Jadi silahkan ambil pilihan, mati di laut atau mati bersama Fir'aun. Dihajar Fir'aun, mana pilihan Anda? Yang mana kira-kira itu? Kalau Nabi Musa nggak mungkin begitu ya. Nggak seperti itu. Tenang. Kok bisa tenang? Himmah, punya semangat. Ketika berjalan tuh jalannya dengan himmah, dengan semangat. Karena semangatnya itu dicantolkan kepada kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disambungkan pada kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, himmahnya. Jadi kalimatnya cuma satu. Ketika kaumnya mengatakan sungguh kita akan terkejar. Jawabannya kalla. Loh kita ini sungguh akan terkejar loh. Kalla, enggak mungkin. Coba nih, kamu kalau jadi umatnya saat itu, stres gak? Iki karepe piye to ya? Misal ini Habib Novel bawa kalian, misal aja ya. Nah, kemudian dikejar sama Fir'aun. Tampak sudah pedang terhunus, tombak sudah diangkat, anak panah udah siap sudah dilepaskan gitu ya. Kuda-kuda yang handal sudah mengejar. Ini kamu sama saya jalan kaki ketemu laut. Terus kamu ngomong, Bib, cedak loh Bib. Bib, please Bib, solusi Bib. Fir'aun Bib, bala tentara Bib, pasti kekejar Bib, cedak Bib. Suara kuda, terus saya ngomong, orang mungkin. Gak mungkin, tenang no pikirmu, gak mungkin. Kamu akan mengatakan gimana? Piye Bib kira cetok. Habib Novel gak jelas ini. Oh sudah begini kok jawabannya mana? Kalah, gak mungkin.
Beb yang logis. Betul ya? Yang logis. Kamu kan sudah dididik. Nabi Musa kan dididik di kerajaan Fir'aun dari bayi. Diajari strategi militer, diajari semua ilmu oleh guru-guru yang ada di istana. Ayo toh pakai ilmumu, jelaskan gimana caranya lolos. Gimana caranya selamat, yang pakai akalnya. Gunakan kemampuanmu, tunjukkan kehebatanmu. Nabi Musa enggak ngomong begitu. Kalla inna ma'ya rabbi. Allah bersama aku, tenang. Jenengan karena enggak punya pilihan, ya wis lah moga-moga bener Habibie. Karena dirimu enggak punya pilihan kan ya, bukan semangat tapi daripada putus asa kelihatan kan lebih baik putus asa enggak kelihatan ya. Putus asa kelihatan itu ya keluh kesah. Kalau putus asa enggak kelihatan, diem sama semoga-moga bener deh gitu ya. Mudah-mudahan aja dia bener gitu. Kalla inna ma'ya rabbi. Lanjutannya sayahdin. Nanti Allah ngasih saya petunjuk. Lu masih nanti. Belum punya petunjuknya. Solusinya belum ada. Lah kok tenang? Sama seperti kalau kalian nanya sama Pak Novel ini. Beb, uangnya sudah ada? Belum. Lah terus nanti bagaimana? Oh Nabi Musa aja enggak mikir, masa saya suruh mikir? Nabi Musa ketemu laut aja enggak mikir, yakin sama Allah. Masa saya cuma ketemu utang kakean mikir, kan ya goblok aku. Kan bodohnya luar biasa. Ketemu utang tuh jangan mikir, tapi bayar. Utang dipikir gak tahu dibayar, kan ya keliru, bayar. Ya bayar ya seadanya, semampunya. Masuk bayar itu pakai doa. Yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani Mughni. Doanya Nabi dibaca. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Dah pede, jalan saja. Ya enggak usah banyak bingung, banyak mikir dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kita enggak kakean mikir. Ya kebanyakan mikir, tapi enggak jalan, tapi enggak bergerak, tapi enggak berusaha. Tapi enggak berupaya. Berupayalah, berusahalah, bergeraklah dengan mantap, dengan yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu menyenangkan. Ya Allah menyenangkan. Jadi Allah menjawab keraguan Bani Israel itu dengan cara yang enggak masuk akal. Allah enggak kirimkan angin, kan biasanya pada pertolongan nabi-nabi terdahulu dikirimkan angin. Iya. Dikirimkan apa gitu ya. Pada peristiwa sebelumnya kan ada kata, ada serangga. Di Nabi Musa ada kata, ada serangga. Lah ini tambah Allah enggak ngirim apa-apa. Cuman kasih petunjuk. Pukulkan tongkat. Pukulkan tongkat dengan semangat kebuk. Pluk, lautnya terbelah. Selesai. Ini kalau diceritakan panjang. Saya cuma ambil contoh. Semangatnya dulu. Nabi Musa AS untuk menang itu tidak pupus walaupun fakta menunjukkan data yang menyebabkan kalah. Betul? Datanya, faktanya kalah, tapi semangatnya menang. Hasilnya menang. Kadang-kadang enggak kita ini. Kalah sama data, kalah sama fakta, kemudian nyerah. Contoh, anggap saja ya, wajahmu pas-pasan. Anggap ya Mas ya, wajahmu pas-pasan. Kebetulan anak Pak Lurah cantik, solihah. Ya, anak Pak Lurah cantik, solihah. Wajahmu pas-pasan. Kamu pengen melamarnya. Duit pas-pasan, wajah pas-pasan. Anak Pak Lurah pejabat. Betul? Sugih, ayu, solihah. Kan layak kalau kamu pengen. Kan pria yang baik kan cari wanita yang baik. Betul kan? Lengkap itu, nasabnya bagus, duitnya bagus, wajahnya juga bagus, agamanya bagus. Persis seperti yang dicontohkan kan begitu. Wajahmu pas-pasan. Tiba-tiba Habib Novel ngomong, kelihatannya layaknya dengan saya. Saya mau nanya, nyalimu ciut enggak? Lah ya gak ada semangat. Gak ada semangat. Beda kalau orang punya semangat. Bib, 20 pria seperti kamu, bahkan yang lebih dari kamu, nyaliku tak akan ciut. Masya Allah. Selama belum qabil itu pertandingan masih berlangsung. Ya, pertandingan masih berlangsung.
doa-doa hajat model apapun Beb akan aku baca Beb. Masya Allah. Saya mau tawasul ke Habib-Habib yang tua Beb, Masya Allah. Mau para nih Kiai Habib, wah ini musuhnya Habib Novel gitu ya. Pripun ya, wah kalau mundur, wah. Cari Kiai yang maju, oh siap gitu ya. Nih baca ini, Habib yang lain, nih baca ini, Masya Allah. Wiridnya dijalankan, zikirnya dijalankan ya. Kemudian setelah itu mantap maju, diterima. Wah kamu akan tersenyum, Beb ya. Ngono lanang. Itu namanya laki. Orang lagi ngono terus, hancur hatiku. Nasib, aku memang tak layak hidup di dunia ini. Inilah ceto. Ya hiduplah dengan semangat. Nah, termasuk Ramadan kalau nggak punya semangat ya nggak entuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini untuk orang-orang yang semangat. Amalnya punya, nggak punya semangat. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Cerdasnya luar biasa. Ya, cerdasnya luar biasa. Kalimatnya itu bukan bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar. Pertanyaannya istri Nabi masa begitu? Ya, pertanyaannya istri Nabi yang paling dicintai setelah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala. Sayyidatuna Aisyah itu enggak nanya gimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar. Enggak. Tapi kalimatnya gimana kalau saya dapat Lailatul Qadar? Saya minta apa? Pede ngeludul. Keren. Perempuan loh ini. Kalau saya dapat Lailatul Qadar minta apa? Beda loh sama orang nanya, gimana caranya dapat Lailatul Qadar? Bedanya banyak atau jauh? Jauh ya. Kalau saya dapat Lailatul Qadar, saya minta apa? Nah masa istrinya Nabi SAW masih ragu dapat Lailatul Qadar? Ya enggak mungkin tuh ya. Siapa yang didampingi? Siapa yang bersamanya? Nabi Muhammad SAW. Nabi enggak cari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang cari Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Lailatul Qadar yang cari Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Qur'annya diturunkan di Lailatul Qadar. Karena Al-Qur'annya mencari Nabi Muhammad SAW. Kepadanya, inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Makomnya Nabi dicari, bukan mencari. Tadi ono wali sehingga ngono, al-ulama warathatul anbiya. Lailatul Qadar yang marani, saya mau mampir bisa. Seperti, mesti ya Beb kok aneh-aneh ya. Saya enggak aneh-aneh, dalil. Semua harus pakai dalil. Kalau baca Arba'in An-Nawawiyah, nanti kita baca biografinya Imam Nawawi. Dikatakan umur 7 tahun, ya umur 7 tahun atau 10 tahun, 7 atau 10 tahun, sudah ketemu Lailatul Qadar. Diparani, emang udah ibadah? Udah yang luar biasa ibadahnya? Enggak. Seperti anak pada umumnya tapi rodok rajin gitu loh. Ya ngapal no Quran, ya rajin. Lailatul Qadarnya nyamperin. Ya nyamperin. Makanya Sayyidatuna Aisyah pede. Ya pede. Saya ini berkat kumpul sama jenengan pede untuk Lailatul Qadar aku. Pede. Kenapa? Lah kalau yang dapat Lailatul Qadar itu bukan orang-orang seperti jenengan terus sinten? Loh serius aku. Kalau bukan orang-orang seperti kamu yang dapat Lailatul Qadar, terus yang dapat tuh yang seperti apa? Yang dapat yang seperti apa? Yang pede gitu loh ya. Yang pede. Pertanyaannya tapi kalau dapat Lailatul Qadar, jaluke apa? Lah awakmu tambah jaluk rapi, Bib. Semangat rendah. Ya, semangatnya rendah. Minta apa? Diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah, lu dongo, lu minta. Ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Aslinya kan begitu. Allahumma innaka afun, ya Allah sungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka maafkan, fa'fu anni, maka maafkan aku. Loh, kenapa kok afu bukan ighfir lana atau ighfirli? Kenapa maafkan? Maaf itu lebih ringan, ampun itu berat. Paham ya? Nah, yang diajari ini karena orang-orang yang enggak punya dosa. Ya, orang-orang yang enggak punya dosa. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala enggak punya dosa. Hidupnya bersama Nabi Muhammad SAW.
Tapi manusia nggak luput dari kekurangan. Nggak luput dari kekurangan. Maka yang diminta nomor satu maaf. Ya, kalau salahnya kecil bilangnya apa? Maaf. Kalau salahnya besar apa? Ampuni aku. Betul kan? Ampuni aku. Gede salahnya. Kalau salahnya kecil, nyenggol gelas pecah. Maaf. Nah kalau nyenggol gelas harga 1 M. Maaf. Ampuni aku. Agak beda. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'afu anni. Ya Karim. Duhai yang maha pemurah. Ya Karim. Yang maha pemurah. Jadi nomor satu disuruh minta apa? Minta maaf. Maaf. Kemudian ya Karim. Ya Karim itu penutup yang menyelesaikan semua permintaan. Minta enggak pakai minta, tak ajari birite. Waduh bocor nih. Kamu kalau lagi butuh ya, kalau lagi butuh, simpan butuhmu di hati, terus kamu panggil Allah ini, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sama aja, jangan nangis, ya Karim. Allah lebih suka sama yang senyum-senyum. Yang nangis Allah suka, tapi sama yang senyum-senyum Allah lebih suka. Ya Karim, ya Allah kamu kan maha dermawan toh. Ya Allah kamu kan maha dermawan toh. Ya Allah kamu kan maha dermawan. Ya Allah kamu maha dermawan ya Allah. Di hati tapi mobil ya Allah. Hati ya. Ya Allah kamu maha dermawan. Ya Allah kamu maha dermawan. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Saya sa'i sofa marwah. Bengokku ya Karim, ya Karim. Tengok orang apa, kuwi sak karepmu, ya Karim. Begitu, ya Karim, utangku akeh kok ya. Ya Karim, misal begitu ya. Hajatku banyak, ya Karim, ya Karim. Kan enak, manggil Allah. Aku manggil Allah kok enggak manggil kamu. Saya manggil Tuhan saya, pemilik saya, yang sangat sayang kepada saya. Sayangmu itu seberapa toh? Yang ngaku-ngaku cinta sama saya, ngaku-ngaku sayang sama saya. Sayangmu seberapa? Allah lebih jauh menyayangi saya daripada kamu. Allah lebih jauh mencintai saya daripada kamu. Harusnya kita ngomong begitu, nyantai. Kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Karim, ya Karim. Semangat. Jadi yang hidup itu bersemangat. Bib, tapi saya udah di PHK 5 kali. Baru 5 kali aja kok bingung. Ya, baru 5 kali aja kok bingung. Orang gila aja nggak kerja nggak bingung kok. Orang gila itu gak kerja, bahkan kemana-mana ditolak, betul ya? Coba orang gila mampir rumahmu, kamu terima atau usir? Usir. Deketin kita sambut atau kita lari? Lari, betul ya? Tapi pernah orang gila putus asa? Enggak ada. Bahagia orang gila. Semangat. Kamu lihatkan dia balas ngeliatkan lagi. Akhirnya yang takut yang mana? Yang dilihatin. Orang gilanya bahagia, berlenggang begitu saja. Orang gila aja bisa semangatnya luar biasa. Lalu kok kita yang waras ngelokro gitu ya. Kemudian lemes-lemes, naudzubillah min dzalik. Semangat. Makanya sholat diawali dengan takbir. Allahu Akbar. Bangkitkan semangat. Ngadep sama Allah yang semangat. Ya, dengan bersemangat. Bukan astagfirullah. Meskipun itu zikir bagus. Tapi diawali dengan Allahu Akbar. Ditutupnya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Kalau jenazah ditambahi wabarakatuh. Jadi kalau kamu sholatnya pakai wabarakatuh berarti sholat. Itu kalau di madhab Syafi'i gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Semangat, selamat, tenang. Yang kanan selamat, yang kiri selamat. Utang, beres, selamat. Yang masih punya utang sama saya, beres, selamat. Gitu. Selamat itu kan maknanya luas. Dah saya keluar dari sholat, selamat saya. Nggak mungkin nggak selamat, pede. Jadi ajakannya itu semua bersemangat. Makanya orang sholat itu disuruh berdiri, bukan duduk. Ya kalau nggak mampu baru duduk, semangat. Berdiri. Saya nanya sekarang, kamu masih lemes-lemes seperti kemarin atau mau semangat? Saya dapat laporan dari langit banyak yang lemes-lemes ini.
Ya, banyak lemes-lemes, banyak yang begini, banyak yang begitu. Ku tak punya duit, ku tak punya, 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 ku tak punya. Masya Allah, ki model ranggenah. Ya, ku tak punya. Lah, emangnya punya apa? Saya aja nggak punya apa-apa kok. Siapa di sini yang punya sesuatu, itulah orang yang paling nggak punya. Kalau punya sesuatu itu pasti akan dihancurkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ngaku-ngaku miliknya Allah kok diakoni. Betul enggak? Kita milik siapa? Milik Allah. Semua nikmat ini milik siapa? Milik Allah. Terus kamu akui, itu milikku, itu milikku, itu milikku, itu milikku. Allahnya marah enggak? Marah, lali kamu. Cuman dititipin aja enggak ya. Contoh, ini live streaming ya? Oh ya lupa saya live streaming ya. Terlampau vulgar ngomongnya. Terlampau bersemangat. Ya, sahabatku dimanapun antum berada. Contoh ya, ada orang kamu pinjemin motormu. Kamu baru beli motor, terus kamu pinjamkan ke temanmu. Kemudian sama temanmu dipakai dengan bangga dia ngomong ini motor saya, ini motor saya, ini motor saya. Kemudian dia update status di 5 sosial medianya, media sosialnya, sosmednya itu. Ya, di IG, di TikTok, di Facebook, di YouTube, apalagi Instagram, Twitter, semua pokoknya ya, update status motor baruku. Padahal itu kamu yang minjemin. Terus kamu ingatkan, itu punya saya loh ya. Jangan lupa yang lain dipinjemin. Dia tambah jawab, nggak bisa ini punya saya. Rasanya pengen kamu apakan itu orang itu? Ngaku-ngaku. Ya ngaku-ngaku. Dipinjemin aja kok gayanya luar biasa. Nyawa dipinjemin. Harta dipinjemin. Semua bumi dipinjemin. Terus kita ngaku itu punya kita. Ngeri itu ya. Maka nomor 1 orang yang menang itu yang nyerah dulu. Ya Allah, nyerah sama Allah loh ya. Ya Allah, nyerah deh. Ngaku gak bisa apa-apa. Ngaku gak punya apa-apa. Ngaku gak punya siapa-siapa. Tapi ya Allah, kalau aku ngaku gak punya siapa-siapa kan aku punya kamu. Kalau aku ngaku gak bisa apa-apa, kan aku punya kamu yang maha kuat. Iya, jadinya gimana itu? Semangatnya luar biasa dan gak ada sombong dalam dirinya. Semangat tanpa sombong. Karena semua dikaitkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Sayyidatuna Maryam alaihissalam diajari oleh Allah Ta'ala ketika laparnya luar biasa, hausnya luar biasa, menurut nalar gak bisa makan, gak bisa minum. Di padang Sahara, di bawah pohon korma, dalam keadaan baru melahirkan atau akan melahirkan, buah korma jauh di atas, gak mungkin bisa manjat, air ada di bawah, gak ada sumurnya dan kapan ngeburnya. Gak mungkin. Kalau enggak minum bisa mati, enggak makan bisa mati. Apa kata Allah? Ya udah, terima nasib. Gitu. Beda perlakuan Allah ketika di mihrab. Di mihrab enggak punya tanggung jawab. Ketika enggak punya tanggung jawab, enggak suruh usaha aneh-aneh. Cukup zikir doa, dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu udah dewasa dan punya tanggung jawab pada bayi yang dikandungnya, pada anak yang dilahirkannya, maka di situ harus ada yang namanya ikhtiar sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi Allah ngajarin kamu pakai semangatmu, jangan pakai ikhtiarmu. Pakai semangatmu, jangan pakai usahamu. Karena kalau pakai usahamu nggak mungkin itu buah bisa jatuh, nggak mungkin. Kalau pakai usahamu nggak mungkin air di bawah ini bisa keluar, nggak mungkin pakai usahamu. Pakai semangatmu, himmahmu. Cantolkan itu pada kekuasaanku. Kaitkan itu, tautkan itu pada kekuasaanku. Selesai. Maka diajarin sama Allah, goyangkan batang kurma. Lah batang kurma digoyangkan apa bisa? Iki lobah no. Kayu, batang kurma, goyangkan. Ya tidak mungkin goyang. Tapi yang dibutuhkan apa? Tunjukkan semangatmu, himmatak. Pegang, diobah no. Ya gak obah. Tapi buahnya aja jatuh. Jadi yang menjatuhkan apa? Kekuatannya tangan. Kekuatannya otot. Bukan, himmah, semangat. Maka kamu kalau mau membidik hajat itu bidik dengan semangat. Rahasia ya, jangan di-share.
Ya, bidik dengan semangat. Kalau semangatmu pupus, ya hajatmu juga akan sirna. Kalau semangatmu itu bergelora, maka hajatmu akan tercapai. Bangsa kita merdeka, itu dengan semangat, bukan dengan senjata. Dengan semangat. Senjata ngelawan company dan kawan-kawan, dikeroyok. Nah, dengan senjata yang luar biasa. Bagaimana menang? Tapi dengan semangat, Allah kasih kemerdekaan. Itu nyata. Ya itu nyata. Maka jangan andalkan usaha, jangan andalkan apapun itu, jangan. Andalkan Allah, maka kamu akan bersemangat, baru berusaha dengan semangat yang tertaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah beres. Ya, maka insya Allah beres. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Jam berapa ini? Ini tadi ngomong nggak lihat jam. Ya, berarti sudah hampir 1 jam saya bicara. Berapa menit Mas Seto? Tuh, 51 menit, hampir 1 jam. Terasa enggak? Ayo, kamu tinggal dengerin. Enggak terasa. Yang teriak-teriak semangat nih, alhamdulillah enggak terasa. Nah, semangat ini nular. Sekarang saya mau nanya, semangat saya tadi tertular enggak ini? Badannya jadi seger enggak? Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang sakit, obat nomor 1 apa? Semangatin, tapi bukan dengan kata-kata, dengan hati. Ya dengan hati. Ini saya ajarin kamu. Kamu kalau jenguk orang sakit, jangan nasihati sehat. Yang banyak istirahat, biar sehat. Itu capek dia. Karena dia sudah dinasehatin sama dokter, sama suster, sama semua orang. Dia butuh disemangatin. Nah, nanti kalau ada orang sakit, kamu datang bawa uang 200 juta. Sehat insya Allah. Bangkitkan semangatnya ya. Adik, gak usah dipikir penyakitnya. Yuk seneng-seneng nih 200 juta, jebret gitu ya. Setinggalan, sesok waras insya Allah. Walaupun dia sakit, dia akan keluar dari rumah sakit. Seger. Jadi bukan sekedar kata-kata. Tapi dari hati ini semangat. Semangat itu dari hati. Kalau kamu punya duit, bantu duit ini untuk meningkatkan semangat. Trigger aja. Tadi kan juga Nabi Zakaria di-trigger juga ya. Nabi Zakaria di-trigger dengan apa? Dengan karomahnya Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Karena ada karomahnya Sayyidatuna Maryam alaihissalam, maka Sayyidina Zakaria alaihissalam termotivasi kalau bahasa kita ya. Termotivasi untuk segera berdoa. Maka semangat ini juga ada kawan-kawannya. Ya ada kawan-kawannya. Semangat, tambah duit, nambah semangat. Semangat ya, ditambahin sesuatu yang menyenangkan, tambah semangat. Makanya di sini sholat ada penyemangatnya. Habis sholat ada cemilannya, betul. Apalagi tadi lontong Pak Kurdi, sampai pihak dapur kewalahan, karena banyak yang mengantri untuk minta tambah lagi. Saking semangatnya makan, Masya Allah ya, enak. Jadi ada triggernya. Oke, ada kopinya, ya ada kacang hijaunya. Karena memang butuh, manusia itu butuh disemangati. Tapi nomor 1 di sini, hati bersemangat. Sakit itu semangatnya akan menyembuhkannya. Ya sakit itu semangatnya insya Allah akan menyembuhkannya. Tapi orang yang enggak bersemangat kalau sakit, itu belum sembuh sudah sakit lagi. Karena begitu semangatnya itu hilang, maka penyakitnya nambah. Siap mbak-mbak menghapus grup-grup kalian yang curhat-curhat? Tiada lagi curhat di antara kalian, siap? Jangan sampai jadi kebiasaan anak muda, biasa curhat. Bib, tapi suami saya minta izin mau nikah lagi. Terus saya mau curhat kepada siapa? Enggak usah curhat, doakan saja. Ya, nyantai. Bib, tapi anak saya ini kok susah dibilangin. Gimana? Doakan saja. Doakan saja. Ditirakati. Ya ditirakati, jangan curhati, tirakatin. Doa, zikir, genjot terus. Semangat. Enggak ada yang bisa mengalahkan semangat. Belum ada. Karena itu katakan al-himmah matiyatul mu'min. Dengan semangat, seorang mukmin itu bisa mencapai hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh tubuhnya, oleh raganya, oleh usahanya. Seperti dengan semangat Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkat, semangatnya membelah laut. Sampai sekarang belum ada yang berhasil belah laut ya. Belum ada, pakai teknologi apapun belum ada. Yang ada bangun jembatan di atas
laut, betul nggak? Kemudian ngerong ya di bawah laut. Tapi kalau kemudian bentengi kanan kiri sepanjang itu dan setinggi itu, Masya Allah, butuh kekuatan yang luar biasa dan waktu yang sangat lama. Nabi Musa sekali pukul, dup. Loh, kalau cuma bisa belah itu biasa. Tapi yang hebat itu bisa belah dan bisa mengembalikannya. Bongkar itu biasa mas, masang meneh gitu sing angel. Orang terima bongkar, gak terima pasang kan repot. Ya bongkar pak, pasang. Ada orang, saya ahli ngusir hujan. Ngusir itu gampang mas, ngusir hujan. Manggilnya itu gimana? Kamu bertanggung jawab ngusir, bertanggung jawab manggil. Kalau kamu bisa ngusir, bisa manggil, berarti kamu baru 2 jempol saya berikan. Kalau cuma bisa ngusir, anak kecil bisa ngusir. Tapi kalau manggil ini hal yang berbeda. Nabi Muhammad SAW disambati sama sahabat. Ya Rasulullah ini panas paceklik luar biasa, mesti khutbah Jumat. Langsung angkat tangan, udan detik juga. Hari itu juga hujan, seminggu hujannya, sepekan, sampai Jumat berikutnya. Orang yang sama dalam riwayat datang lagi ke masjid, ya Rasulullah ini banjir di mana-mana. Maka kanjeng Nabi Allahumma hawalaina, ya Allah sekitar kami taruh ke gunung, ya ke lembah-lembah. Subhanallah, minggir semua hujannya. Bisa manggil, bisa ngusir. Itu baru namanya orang hebat. Dengan apa? Himmah. Dengan semangat. Clear semuanya? Alhamdulillah. Saya semangat loh ya. Masa enggak semangat? Bukunya baru 30 halaman. Padahal jumlah halaman yang 178 halaman. Karena yang ditulis ini biografi. Saya bukan sekedar buat cerita. Biografi yang ada datanya, kemudian alurnya itu dibuat bisa dinikmati seperti film, bukan data yang terputus-putus ngoneksinya repot. Nanti kalau kamu baca tuh kamu seperti lihat film. Ya seperti lihat film, insya Allah begitu. Ya asyik pokoknya, yang nulis aja seneng apalagi yang baca. Padahal nulis itu berat ya, kalau biografi itu berat. Apalagi ini biografi Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, butuh ketelitian, kecermatan, ketelatenan. Tapi Masya Allah, ini harus punya semangat yang besar. Dan semangat saya untuk ini cuma satu. Saya cuma pengen buat nenek saya tersenyum. Ya begitu aja. Ya, biar nanti nenek saya tersenyum. Karena kalau yang datengin kakek saya udah terlampau banyak. Yang datengin Nabi Muhammad SAW itu kan banyak ya. Yang di Madinah, dimanapun. Semua datengin Nabi Muhammad SAW. Yang datengin Sayyidah Khadijah ini ya banyak. Tapi kan gak sebanyak ke Rasulullah SAW. Maka saya pilih, ya selain datangnya Rasulullah, saya tak jalur lewat nenek saya aja. Nek, tolong sampaikan ke kakek. Kan enak kalau yang gandeng nenek. Paham ya? Nah, itulah tarikohnya Yai Maimun Zubair, rahimahullah. Maka Mbah Maimun, Sa'duna fid dunya, fauzun, bi Khadijatil Kubra, Fatimah Zahra. Sa'duna fid dunya, فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Hasilnya apa? Wafat saat haji, dimakamkan di Ma'la di hadapan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Semangatnya pengen di sana. Nyampe. Asik toh? Saya waktu umroh kemarin ada TKW kelihatannya itu. Saya lagi makan bakso disamperin gitu. Beb, doakan saya ya Beb. Siap, apa? Doakan saya menikah segera. Amin. Terus lanjutannya, doakan saya meninggal di Madinah. Saya langsung mau ngambil untuk bingung. Saya sih Mbak, nikah hurung kok jalur mati. Tambahi doanya Mbak, panjang umur, fetatilah, saya walafiah nanti meninggal di Madinah. Semangatnya begitu. Saking cintanya sama Madinah, Al-Munawwarah. Gak pengen meninggal di tempat yang lain. Himmah, semangat. Nah jadikan semangat itu kendaraan. Makanya kamu kalau punya teman yang bersemangat, deketin. Termasuk cari duit, jangan deket-deket saya yang males-males. Dia hasilnya. Urung ono sing tuku. Coret, jangan deket-deket dia. Urusan cari duit, jangan deket-deket. Ya, deketin orang-orang yang bersemangat. Nanti kita akan tertular semangatnya.
ya tertular semangatnya. Mau ngaji, Masya Allah. Saya pernah ditanya, Bib, gimana ya Bib, cara biar saya itu rajin baca Al-Quran. Ya kumpulan sama orang yang semangat baca Al-Quran. Lah kumpulanmu sama orang yang semangat main PS ya, nggak ketemu. Ya semangat main sepak bola ya nggak ketemu. Kecuali semangat main PS, semangat sepak bola, semangat baca Al-Quran. Oke, itu asyik ya. Waktu PS, ayo PS. Bal-balan, ayo bal-balan. Waktu ngaji, ayo ngaji. Kan cakep, cari kumpulannya. Oh ini kumpulan ngaji, semangat. Itu pernah salah satu guru saya semangat tahajud karena pas bermalam di rumah seorang ulama, di rumah itu ternyata ulama tadi kalau malam semua lampu dinyalakan. Waktunya tahajud itu semua lampu dinyalakan. Sehingga keluar ke musola itu terang benderang, timbul semangat untuk sholat. Bukan seperti di kafe, remang-remang, ngantuk gitu kan ya. Tapi semangat karena terang benderang. Maka di Mekah, di Madinah, di Ar-Raudhah pun kita lampunya buat terang benderang gitu. Banyak lampunya biar terang ya, enggak remang-remang. Biar apa? Bersemangat. Kalau kamu pengen kurus, ya cari teman yang pengen kurus. Pengen kurus kok duduk sama orang yang pengen gemuk kan enggak nyambung. Yang satu semangat ngurangi, yang satu semangat nambah. Bisa nyambung enggak? Nah bisa. Walaupun sama-sama bersemangat. Oh semangat ya. Yang satu semangat ini ya, gak iso. Kalah itu yang semangatnya ngurangi akan kalah dengan yang semangatnya nambah makan. Cari partner. Kalau kamu ini lemes-lemes, tahu, kita kan harus lihat diri kita. Kok saya lemes-lemes, cari orang yang badannya seger, biar ketularan. Wus lemes, kumpul lemes, al-lemesu plus al-lemesu jadi lemesu. Lemes kuadrat. Semangat. Clear? Jadi syarat duduk sama Habib Novel, syaratnya apa? Enggak semangat, aku tidak mau. Ya, silakan ambil malesmu untukmu. Jangan bawa-bawa ke lingkungan kami. Karena lingkungan ini lingkungan orang-orang yang bersemangat. Semangat makan, semangat tidur. Loh, tidur enggak pakai semangat enggak bisa loh ya? Oh iya, tidur tanpa semangat bisa enggak? Kalau semangatnya melek terus bisa tidur? Enggak bisa. Ya semangat makan juga butuh semangat. Kalau nggak ada semangat nggak bisa makan. Kita punya semangat tapi pada tempatnya ya. Semangat pada tempatnya. Semangat pada waktunya. Waktu sholat, Masya Allah. Banyak itu yang semangat sholat tarawih saya lihat. Masya Allah, bangunnya ketika udah mau ruku. Luar biasa. Masya Allah. Ya, bangunnya ketika udah mau ruku. Begitu kelihatan mau ruku langsung bangun. Allahu Akbar. Kemudian pakai kalkulator, lumayan untung 1 rakaat. Lumayan untung 1 rakaat. Karena saya paham begitu, biasanya kalau saya ngimamin itu rakaat pertama sama ayat di rakaat kedua udah saya baca hampir separuh. Sehingga rakaat kedua saya sisakan sedikit. Saya nggak ikuti pakemnya tuh, tak rubah sedikit waktu sholat. Rakaat kedua biar tinggal sedikit. Kenapa? Karena saya paham ada orang-orang cari diskon 50% itu. Ya, ada yang cari diskon 50%. Insya Allah ini kalau diimami Habib Novel kok nggak kerasa? Ya jelas ya sholatmu separuh dok. Ya cuman separuh dan yang terakhir itu memang surat ayatnya tinggal sedikit. Clear semuanya? Apa? Semangat. Nanti minimal kamu nanti selesai santri Ramadan, nanti tanggal 20 Ramadan, itu kamu pulang bawa semangat, ketemu orang tua mesum. Senyum. Ibumu tampak sedih, idik-idikan. Ibu, Masya Allah. Kenapa? Ibu yang semangat, Bu. Masya Allah. Gendongan, Mae. Wah. Masya Allah. Kesurupan apa nak? Gitu. Kesurupan semangat. Tularkan semangat. Ya tularkan semangat. Yang sekarang ngaji masih sedikit, ngaji yo. Semangat. Beb, tapi enggak iso hatam. Insya Allah hatam. Ya, tinggal ikut yang hataman kan hatam ya. Betul kan ya? Saya numpang yang hatamannya fulan, kan minimal kan melok hataman ya. Melok hataman kan almar'u ma'a man ahab. Kalau kita senang sama yang hatam kan kita dikumpulkan bersama yang hatam. Insya Allah. Mas-mas di sini kalau kamu nggak sanggup ngapalin Al-Quran, tak kasih rumus, boleh. Kamu pengen ngapal Al-Quran tapi nggak sanggup, yang belum nikah ya, cari istri yang hafal Quran. Selesai gue. Orang yang hafal Al-Quran itu akan berikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang wajib masuk neraka. Disyafaati, maka dia jadi masuk
surga. Nah kalau kamu jadi suaminya dan istrimu hafal Al-Quran, kamu Al-Ikhlas saja belum hafal. Luar biasa. Maka istrimu akan berkata, tenang mas, aku akan berikan syafaatku untukmu. Itu jalan pintas. Jalan pintas. Nah, kalau yang sudah menikah, ternyata istrinya belum hafal Quran, suami juga belum hafal Quran. Jadilah ustadz yang menyemangati orang hafal Quran. Kamu hafal Quran berkat aku loh, awas gak syafaati. Aku sing nyemangati loh ya, tak fasilitasi, tak semangati loh ya. Aku tahu kondisiku gak mampu, saya lihat kamu mampu, tak semangati, gak bawa syafaati, awas ya. Hitungan kita, model akhirat ini hitungan. Kalau dunia gak usah hitungan. Kalau akhirat kita yuk berhitung. Harus begitu emang. Fastabiqul khairat. Itu namanya semangat. Contoh lagi semangat boleh? Sekarang mau rampung. Nulisnya kapan? Mohon maaf ya, saya nggak bisa nemui antum saat ini ya. Siapapun, kan ada yang saya temui ya. Tuk hilang. Nggak ada waktu untuk duduk sama orang. Nggak ada waktu untuk duduk sama orang. Karena saya lagi punya tugas. Ketika 3 orang masuk ke dalam gua kemudian ketutup batu. Itu kalau nggak punya semangat bisa keluar? Nggak bisa. Semangat keluar. Akhirnya pakai segala cara. Ya Allah, saya pernah bekti loh sama ibu saya. Begini. Geser batunya ya Allah. Itu kok dipikir kan, waduh kok digeser mbak amalmu sing wis lewat ki ya. Masuk akal gitu. Tapi karena semangat, semangat. Tergeserkan. Sampai 3 bisa geser batu dan pintunya bisa dilewati. Nanti kalau baca kitab Riyadhus Shalihin, itu ada satu orang yang punya hutang sama saudaranya di pelabuhan yang lain. Janji kalau tanggal sekian mau bayar. Ya, tanggal sekian mau bayar. Tapi karena kapalnya nggak jalan, sama dia dimasukkan ke dalam bambu atau kayu, dihanyutkan. Ya, dihanyutkan. Setelah ketemu saudaranya, dia bawa duit. Mohon maaf, saya baru bisa bayar sekarang. Karena nggak ada kapal yang ke sana. Saudara jawab, kamu bayar kok tiap bulan. Di mana? Nah itu kirimanmu kayu itu nyampe, saya terima. Himmah, semangat. Maka kalau kamu punya semangat tuh, Masya Allah. Itu yang di Madinah itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan semua ahli baqi, semua ahli ma'ala yang ada di Mekah. Kalau kamu punya semangat, bisa kamu datangkan dimanapun kamu berada. Maka manggil, ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Itu semangat. Ya, semangat begitu menggetarkan tuh. Kelihatannya yang duduk cuma 2 orang. Tapi kemudian kaget orang-orang yang punya basiroh. Lah kok kebak gitu ya. Lah kok kebak, malaikatnya kebak, arwah kaum solihin kebak. Karena himmah, karena semangat. Wah ada majelis rame yang datang puluhan ribu orang, tapi kosong. Malaikatnya gak ono, arwah kaum solihin gak ono, gak ono malaikat, gak ono arwah kaum solihin. Kenapa? Karena yang hadir itu pikirannya cuma al-kul, makulat. Semangatnya kacang, jadi yang hadir kacang. Tapi beda kalau semangatnya minta semuanya hadir, malaikat hadir. Maka makanan zahir hadir, makanan batin juga hadir. Ilmu juga begitu. Kalau kamu semangat minta ilmunya para wali, dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Orang kok minder, masa sih saya bisa jadi wali? Masa sih saya bisa jadi wali? Selama yang angkat wali itu Allah, jadi wali itu mudah. Selama yang angkat wali itu Allah, jadi wali itu mudah. Dan alhamdulillah yang angkat wali itu selalu Allah. Coba kalau yang angkat wali seperti pilihan gubernur, repot. Repot kan ya? Repot. Karena Allah yang ngangkat kan tinggal minta, ya Allah jadikan aku walimu, selesai. Ya, faktubni min auliyak. Ya Allah catat aku sebagai walimu. Minta tiap hari. Ya mesti masuk. Oh tiap hari minta kok. Oh, proposal disodorkan tiap hari. Oh masa enggak tembus ya enggak mungkin. Yang pede gitu loh ya. Yang pede. Kenapa pede? Karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan insyaallah kita bertemu kembali besok malam sehat wal afiat.